wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum masuk, Ibu mau absen dulu ya. Ya, semuanya hadir ya, 20 orang. Pada pertemuan pekan lalu, kita sudah membahas tentang rantai makanan. Pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Semua jenis makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adik pasti sudah sering melihat hewan kan di sekitar tempat tinggal adik-adik atau di lingkungan tempat tinggal adik-adik. Ada yang bisa sebutkan? Ya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, hewan pemakan tumbuhan, karnivora, hewan pemakan daging, dan omnivora, pemakan daging dan tumbuhan, atau kita kenal hewan pemakan segalanya. Di sini Ibu mempunyai beberapa gambar. Ibu akan berikan gambar tersebut, kemudian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Sebutkan nama hewan tersebut, kemudian dia masuk ke golongan jenis hewan makanannya apa? Herbivora, karnivora, atau omnivora. Ada yang lihat gambarnya apa? Coba sebutkan. Ini hewan apa? Ya betul, ini kerbau. Dia masuk di golongan hewan apa? Ya, ini masuk di herbivora. Ada yang bisa jelaskan kenapa? Ya, betul. Ini dia termasuk ke dalam herbivora. Kenapa? Karena dia adalah hewan pemakan tumbuhan. Ini sapi. Dia masuk golongan hewan apa? Pemakan apa? Pemakan tumbuhan. Kalau pemakan tumbuhan masuk di herbivora, karnivora, atau omnivora? Ya, betul, herbivora. Selanjutnya Ibu punya gambar apa? Kambing kan? Ya, betul. Kambing itu masuk di herbivora. Kalau ini hewan apa namanya? Kelinci. Betul. Dia masuk di herbivora. Kerbau, sapi, kambing, dan kelinci itu merupakan herbivora karena hewan pemakan tumbuhan atau hewan pemakan rumput. Jadi hewan yang memakan rumput itu masuk ke dalam jenis hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Di sini Ibu punya 4 gambar. Ada kucing, ada apa di sini? Ini buaya, ini harimau, dan ini singa. Mereka ini termasuk hewan pemakan daging. Kalau hewan pemakan daging masuk di jenis hewan berdasarkan jenis makanannya apa? Herbivora, karnivora, atau omnivora? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jawabannya adalah karnivora. Kalau karnivora maka kita tempel di sini, di karnivora, hewan pemakan daging. Di sini ada yang lihat kan gambarnya apa? Ini tikus, ini angsa. Yang ini apa? Ya betul, ini panda, dan ini burung gagak. Mereka ini termasuk ke dalam golongan omnivora karena mereka memakan daging dan tumbuhan. Ibu tempel ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai herbivora, karnivora, dan omnivora? Baik, tidak ada yang bertanya. Ibu anggap sudah paham ya. Ibu ambil kesimpulan mengenai materi
materi kita hari ini yaitu tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan bagi kita manusia. Jika dan tumbuhan atau hewan berkurang atau punah, maka sumber makanan akan berkurang atau tidak ada, sehingga menimbulkan kelaparan bagi kita manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menjaga tumbuhan dan hewan yang ada di alam atau di sekitar kita, guna untuk memelihara mereka agar dapat terjaga kelestariannya. Kan adik-adik sudah tahu tentang makanan-makanan hewan tersebut, jadi berikan makanan sesuai dengan makanan yang mereka konsumsi atau memberikan makanan yang tepat. Baik, adik-adik buka bukunya di halaman 10. Sudah dapat? Ya, di situ ada soal, ada 10 nomor. Ibu minta Kak itu soalnya dikerjakan di rumah, jadikan PR. Ibu akan periksa pertemuan pekan depan, hari Selasa depan ya. Oke. Baik, pertemuan hari ini selesai. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti dengan baik pada pertemuan pekan ini. Jangan lupa ya PR-nya dikerjakan. Sampai ketemu pekan depan, hari Selasa depan. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Sebelum ibu memulai materi atau pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua ya? Oke, berarti jumlah kita lengkap 20 orang. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang rantai makanan. Dan pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jenis makanan hewan banyak sekali macamnya. Semua jenis hewan adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Apakah semua makanan hewan sama? Tentu tidak. Makanan hewan ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Ada yang tahu? Iya betul, yang pertama adalah karnivora, yang kedua yaitu herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora adalah hewan pemakan daging, dan omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan atau pemakan segalanya. Selanjutnya, ibu akan memberikan gambar hewan untuk didiskusikan dan digolongkan berdasarkan jenis makanannya bersama teman sebangkunya. Perhatikan gambarnya ya. Di sini gambar yang ibu pegang adalah contoh hewan dari pemakan tumbuhan atau herbivora. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama yaitu adalah gambar kerbau. Yang kedua adalah gambar kelinci. Dan yang ketiga adalah gambar sapi, dan yang terakhir yaitu adalah gambar kambing. Hewan-hewan ini adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Selanjutnya adalah gambar dari hewan karnivora. Yang pertama yaitu kucing, yang kedua adalah singa, yang ketiga harimau, dan yang terakhir yaitu buaya. Hewan-hewan ini adalah golongan hewan pemakan daging atau karnivora. Dan yang terakhir yaitu adalah golongan hewan omnivora. Yang gambar pertama adalah bebek. Bebek termaksud dalam hewan omnivora atau pemakan daging dan tumbuhan atau pemakan segalanya. Yang kedua adalah panda, ketiga burung gagak, dan keempat tikus.
Itulah contoh-contoh hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang belum paham materi yang Ibu berikan? Paham semua ya? Ya, pintar anak-anak Ibu. Kesimpulan materi kita hari ini adalah hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia. Jika tumbuhan dan hewan berkurang atau punah, sumber makanan pun akan berkurang atau tidak ada. Hal ini akan menimbulkan kelaparan. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan di alam ini perlu dilestarikan agar selalu tersedia. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mengetahui apa saja makanannya agar bisa kita berikan makanan dengan tepat. Selanjutnya, buka buku cetak IPA halaman 20. Di situ ada soal 10 nomor. Itu dijadikan pekerjaan rumah ya anak-anak. Alhamdulillah, semoga materi pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat berguna. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa selesai. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pertama-tama kita berdoa dulu ya. Baik, doa dimulai. Alhamdulillah. Ya. Sekarang sebelum Ibu memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ya. Semuanya hadir kan? Baik. Ya, 20 siswa. Oke. Materi minggu lalu kita menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jenis makanan hewan banyak sekali macamnya. Apakah setiap hewan makanannya sama? Tentu tidak kan? Nah, makanan hewan ada yang sama, ada juga yang berbeda. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, carnivora, dan omnivora. Nah, di sini hewan herbivora dia adalah hewan pemakan tumbuhan. Kemudian carnivora ini dia adalah hewan pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan daging dan tumbuhan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu akan membagikan gambar. Nah, di hewan pemakan tumbuhan atau herbivora ini ada 4 contoh gambar. Yang pertama adalah sapi, kemudian kerbau, kambing, dan juga kelinci. Kemudian yang kedua adalah karnivora atau hewan pemakan daging. Di sini yang pertama adalah buaya, kemudian harimau, singa, dan juga kucing. Kemudian yang ketiga adalah omnivora atau hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya dia seperti Ibu ada gambar, ada 4 gambar. Yang pertama itu adalah burung gagak, kemudian tikus, bebek, dan juga panda. Nah, yang Ibu sebutkan ini apakah kalian mengerti? Oke, baik, kita sebelum Ibu menutup materinya, Ibu akan memberikan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya, baik, hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia. Jika tumbuhan dan hewan
berkurang atau punah, sumber makanan akan berkurang atau tidak ada. Lama-kelamaan akan timbul kelaparan. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan yang ada di alam ini perlu dilestarikan agar selalu tersedia. Caranya dengan mengetahui apa saja makanannya agar kita bisa memberi makanan dengan tepat. Alhamdulillah, semoga materi pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan berguna. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillah, doa selesai. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada materi, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Materi pada minggu lalu kita membahas tentang rantai makanan. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama itu herbivora adalah hewan yang pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kerbau, sapi, kambing, dan kelinci. Yang kedua ada karnivora, adalah hewan pemakan daging. Contohnya buaya, kucing, harimau, dan singa. Semua yang ada di gambar ini adalah hewan pemakan daging. Dan ada juga yang ketiga yaitu omnivora, pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya seperti bebek, panda, burung gagak, dan tikus. Nah, ini adalah contoh, gambar ini adalah contoh hewan pemakan daging dan tumbuhan atau pemakan segalanya. Apakah anak-anak paham dengan materi yang Ibu bawakan hari ini? Kayaknya paham semua ya. Oke, Ibu akan menjelaskan kesimpulan materi yang Ibu bawakan hari ini. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia. Jika tumbuhan dan hewan berkurang atau punah, sumber makanan akan berkurang atau tidak ada. Lama-kelamaan akan timbul rasa kelaparan. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan yang ada di alam ini perlu dilestarikan agar selalu tersedia. Caranya bagaimana? Yaitu caranya mengetahui apa saja makanannya agar kita bisa memberi makanan yang tepat. Alhamdulillah, semoga materi pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan berguna. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas memimpin doa. Doa selesai. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran
Baik, kemarin minggu lalu kita belajar tentang rantai makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jenis makanan hewan ada berbagai macam. Hewan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Makanan hewan ada yang sama dan ada juga yang tidak sama. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora adalah hewan pemakan daging, dan omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Di sini ibu memiliki 4 gambar untuk hewan pemakan tumbuhan. Yang pertama kelinci, kedua kambing, dan ketiga sapi, keempat kerbau. Siapa yang tahu hewan pemakan daging? Nah, benar. Yang pertama adalah harimau. Harimau adalah hewan pemakan daging. Buaya juga termasuk hewan pemakan daging. Kucing dan singa. Selanjutnya hewan pemakan daging dan tumbuhan. Di sini ibu memiliki 4 gambar. Yang pertama tikus, kedua gagak, ketiga bebek, keempat panda. Di sini ada yang mau bertanya atau sudah mengerti semuanya? Oh, alhamdulillah semuanya sudah mengerti ya. Baik, ibu menyimpulkan materi hari ini. Baik, pembelajaran hari ini adalah hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia. Jika hewan dan tumbuhan punah, maka sumber makanan yang ada maka sumber makanan akan berkurang dan tidak ada. Lama-kelamaan akan timbul kelaparan. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan yang ada di alam ini perlu kita jaga atau lestarikan agar selalu tersedia. Caranya dengan mengetahui apa saja makanannya agar kita bisa mencari makanan dengan tepat. Baik, sebelum kita keluar, ibu memberikan tugas ya di halaman 30. Di situ ada 10 soal, tolong kerjakan dan minggu depan ibu berpisah. Alhamdulillah, semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berguna. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas memulai doa. Doa selesai. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik ya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Doa dimulai, doa selesai. Kita akan absen terlebih dahulu. Lalu kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang rantai makanan. Sekarang kita akan belajar tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Menggolongkan hewan terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kelinci, kambing,
kita bisa memberi makan dengan tepat. Nah, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugasnya pada halaman 15. Di situ ada soal 10 nomor. Kalian kerjakan ya, itu sebagai tugas rumahnya. Alhamdulillah, semoga materi pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan berguna. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas memimpin doa